Halo guys, ketemu lagi dengan saya Mulyadi dari Dynamics Auto Sound. Nah, pada hari ini saya mau bahas sedikit nih tentang head unit ya, dimana head unit saat ini trennya sepertinya sudah bergeser nih guys. Dulu sering orang ganti head unit ya, upgrade ke layar, mungkin yang bisa Spotify, bisa Full HD dan segala macam. Nah, kita akan bahas sedikit untuk player yang tren saat ini, yang dimana tren file high-res ini udah banyak dipakai di Indonesia ya guys. Dan itu juga menjadi acuan, tanda kutip, untuk di kompetisi car audio juga guys. Dan banyak sekarang customer kami juga yang melakukan streaming lagu melalui ya Bluetooth ataupun apapun itu ya dengan player. Nah, di sini kita akan bahas player yang dimana ini mereknya mungkin terbilang baru di Indonesia, tapi sudah tidak asing lagi di pecinta car audio Indonesia, yaitu Goldhorn. Nah, di sini kami bersama Andre selaku dari Principal Goldhorn Indonesia. Ya. Nah, Pak Andre, bisa dijelaskan sedikit nggak nih? Mungkin ada beberapa dari penonton di sini nggak tahu Goldhorn itu sejarahnya seperti apa gitu loh. Terdengarnya masih asing nih. Ya, memang merek Goldhorn di Indonesia baru beberapa bulan aja. Tapi sebenarnya Goldhorn ini membuat OEM untuk sebuah merek home audio yang sangat ternama dan banyak memenangkan penghargaan. Jadi udah 20 tahun dia 20 tahun? Ya, 20 tahun OEM untuk produk home audio ini. Dan kemudian mereka mulai membuat untuk car audio udah 10 tahun di pasar. Kemudian baru beberapa bulan terakhir ini masuk di Indonesia, tapi kita menjual dengan cukup baik. Karena salah satunya mereka ini punya self-built di DSP chip, jadi DSP chip mereka sendiri yang bisa diisi softwarenya sesuai keinginan mereka dengan desainer yang berpengalaman di perusahaan-perusahaan besar. Berarti dia bikin chip sendiri nih, bukan bikin vendor chip sendiri. ya? Bikin chip sendiri sehingga DSP-nya tampilannya kalau dilihat tampilannya sangat berbeda dengan semua DSP lain. Soalnya saya lihat berapa tuh merek ini sama mirip, gitu loh. Betul. Dibuka mirip Ya. gitu. Bahkan ada yang branded pun mirip gitu. Betul. Yang ini nggak mungkin mirip karena dia bisa customize. Oh. Bahkan kadang kita bisa request. Kemarin saya ke pabriknya, kita request seperti apa. Kemudian dia bisa tambahkan di fitur-fiturnya. Jadi sangat user friendly dan upgradable. Dan satu lagi, dia ini menggunakan komponen-komponen high-end. Jadi contohnya DAC-nya itu menggunakan AK dan ES. Itu merek-merek yang sangat terkenal. Kemudian op-amp-nya semua pakai Burbron atau professional op-amp. Dia pakai femto clock di beberapa tipe. Yang pasti ada WIMA kapasitor, ada ELNA kapasitor. Jadi komponen-komponen yang digunakan itu high-end ya? Spek high-end. Dan satu lagi yang membuat dia jadi terkenal dan kenapa kita bisa menjual banyak di Indonesia, trouble free. Kenapa bisa trouble free? Mereka ini menerapkan very strict quality control. Setiap produk, semuanya 100% dimasukkan di dalam showroom, dinyalakan selama 24 jam dengan temperatur 60 derajat Celcius. Dan 1 dari 100 secara random dimasukkan sebuah shock test lagi dari minus 10 sampai 80 derajat selama 24 jam. Berarti segala kondisi ya, panas dan panas, dingin ekstrim lagi. Betul. Dan ketika dinyalakan 24 jam itu kalau ada masalah mereka langsung singkirkan sehingga fill rate-nya, kemungkinan gagalnya sangat kecil. Nah, itulah sedikit cerita tentang Goldhorn ini. Pantas ya, di kita pasang belum ketemu problem sih. Iya. Dari 600 unit yang kita jual itu hanya 2. Itu pun karena soketnya tertukar. Antara satu model dengan model yang lain. Jadi kesalahan instalasi bukan cacat pabrik bukan ya? cacat pabrik. Jadi memang strict quality control-nya ini terbukti sekali. Oke. Nah, sekarang ini di depan kita ya sudah ada 3 jenis nih. Ya. Di sini ada Goldhorn G3 SE yang dimana nih pure player ya. Dan juga ada G2 Pro, ini adalah 2-in-1 ya. Ya. Prosesor, built-in player. Betul. Dan juga yang di tengah ini yang warna merah ini ada A5 Pro yang dimana ini 3-in-1 ya. 3-in-1. Andre, jadi sudah ada player,
sudah ada DSP, dan juga sudah ada amplifier. Ya. Nah, jadi A5 Pro dan G3 SE Mark II ini udah pernah menang nih, Pak Bos. Betul. Di dealer di toko saya, pakai pernah juara nih. Ya, di kompetisi udah pernah juga. Nah, kenapa nih bisa sampai menang? Udah pasti kan kita build quality mobilnya yang pasti bener lah. Betul. Tapi kan kalau nggak didukung barang yang kurang baik kan juga nggak bisa ya. Betul. Nah, apa yang membuat barang ini benar-benar spesial nih? Mulai dari G3 SE juga boleh nih. Nah, dari sini. Kalau untuk memenangkan sebuah kompetisi memang kualitas suaranya harus bagus. Nah, kualitas suara itu tentunya didukung oleh layout dan didukung oleh komponen tadi. Karena komponen-komponen yang digunakan sangat high end, terutama di yang G3 SE ini menggunakan ES dari Sabre 9028, DAC-nya bahkan menggunakan dual femto clock. Jadi kenapa perlu clock? Karena digital itu kan perlu di timing kapan dia 1, kapan dia 0. Digital kan cuma 1 dan 0. Cuman timingnya ini kan harus tepat. Jadi seperti jam lah. Ya kalau tepat terus ya suaranya bagus. Nah, itulah presisi kenapa ya, bisa suaranya bagus. Jadi kalau misalkan tampilan mobilnya ini standar, bisa ya pakai ini ya. Nah, Kan banyak orang nggak mau nih. Maunya OEM look. Nah, ini yang perlu kita jelasin tren saat ini. Jadi kalau zaman dulu kan kita ganti head unit. Oh ya, Head unit dilepas aslinya mobil, kemudian kita ganti head unit. betul. Ya, kalau dulu banget nggak ada head unitnya, tinggal kita pasang tuh tahun 90-an kan. Nah, terakhir kan ada head unitnya, cuman bisa kita copot, kita ganti. Ganti layar lebih besar. Single din, ada double din, ada double layar besar. Selain itu ini Pak Bos, kualitas suaranya harus lebih bagus. Ya. Nah itu. Kalau kita lihat sekarang, mobil apa yang bisa kita ganti head unitnya? Sulit loh. Karena bentuknya aneh-aneh kan, Mazda. ada yang begini, ada yang tertanam di mobilnya, ada yang remote AC-nya ada di situ. Ada yang bisa pun mesti di custom. Betul. Jadi nggak original look lagi. Nggak original look lagi. Jadi disitulah kesulitan sekarang untuk mengganti head unit. Sedangkan kemauan kita untuk tetap mendapatkan suara bagus kan dari customer ada. Betul. Jadi caranya adalah menggunakan player-player seperti ini. Jadi ini seperti head unit. Jadi kalau zaman dulu kita beli head unit yang double din, ada layar, Ya. pencet-pencet di situ. Nah, sekarang enggak. Head unitnya tertanam di dalam kotak seperti ini, ditaruh di bawah jok atau di dalam dashboard atau di bagasi, tetapi dikoneksikan ke OEM head unit. Nah, sedikit nih, teknis sedikit ya, Ya. Andre ya. Jadi koneksinya ini dari ini ke head unit bisa melalui apa aja nih? Nah, kalau layoutnya apa aja nah, gitu? sekarang yang paling gampang begini sebetulnya. Hampir semua mobil tersedia Android head unit. Katakan Toyota, Lexus atau apapun lah, Honda, biasanya kan ada head unit Androidnya, Iya. penggantinya yang plug and play. Nah, di dalam head unit Android ini kita install APK-nya Goldhorn. Jadi APK-nya kita install di sini, lalu kita connect secara ke Wi-Fi-nya Goldhorn. Jadi kita cari Wi-Fi-nya Goldhorn, kita connect, nanti otomatis layar ini menampilkan semua folder-folder, memori, volume, track up, track down, mau scroll ke tengah lagu dan seterusnya. Jadi istilahnya head unit ini dikontrol dari head unit Android. Itu hampir semua mobil kan ada head unit Androidnya. Selain itu bisa Nah, melalui apa? selain itu kalau memang tidak mau mengganti head unit Android, tentunya kita bisa menggunakan controller seperti ini. Nah, controller kecil di mana dia bisa menampilkan foldernya, tracknya, volumenya, dan memorinya dan seterusnya. Jadi ini alternatif kalau mau ditambahkan. Nah, yang canggih lagi dari Goldhorn ini yang sepengetahuan saya belum ada di merek lain atau di produk lain adalah dia bisa dikoneksikan ke remote steer. Hampir semua mobil. Banyak kan dari controller, Iya. atau enggak setel dari handphone. Ini kalau nyetir bisa nabrak kalau kita cari-cari muter-muter kecil di bawah begitu susah. Nah, DAP kebanyakan orang pakai. Nah, Menurut saya sih nggak praktis ya. apalagi kalau DAP DAP kan ya. sebetulnya untuk Home ya. portable
Portable itu jadi kalau kita sambil jalan, sambil lari, kita dengar musik pakai earphone. Makanya kalau kita pasang di mobil harus dibawa turun, baterainya habis. Ataupun kalau dicabut pasang lama-lama USB-nya kendor. Rusak, iya. Kalau ini stay di dalam mobil, diam di dalam mobil, tapi bisa kita kontrol dari head unit Android. Bahkan bisa kita kontrol dari remote steer. Jadi remote steer-nya bisa mengontrol cold horn, volume up, volume down, track up, track down, pause, pindah memori juga bisa. Lalu remote steer yang sama bisa mengontrol head unit OEM aslinya mobil. Oh, bisa double jatuh? Bisa double. Wah, ini. Nah, itu Berasa kecanggihan. bentrok tuh. Ya, ini kecanggihannya. Dan sangat simple, hampir semua mobil ada modulnya. Termasuk mobil-mobil yang unik seperti BMW, Mercedes, Lexus, yang orang lain bilang, wah ini susah nggak bisa. Kita bisa integrasikan ke situ. Jadi kenyamanannya itu ekstra. Kalau saya sendiri, saya suka mobil yang kita sambil nyetir mau pindah track nggak harus cari-cari begitu ya. Langsung aja dari setir dan layarnya tampil di sana. Ya caranya tinggal pasang head unit Android. Install APK, kontrolnya dari remote steer. Atau kalau nggak mau, ya terpaksa pakai ini. Ya ini seperti merek-merek lain ada yang begini. Tapi kelebihan Cold Horn adalah dia punya APK yang bisa di head unit Android dan bisa dikontrol dari remote steer. Hampir semua mobil. Jadi 2 poin itu ya yang Betul. yang mungkin belum ada di brand lain ya. Betul. Nah, kenapa kita harus pakai high-res player? Nah, ini kalau kita lihat di sini di bagian USB-nya. Ini ada beberapa port. Ini kita bisa tempel hard disk di sini atau USB stick. Oh, jadi bisa di sini ya? Ya, itu kalau kita tempel di sini mau berapa giga atau mau berapa pun kita tempel di sini, nanti kita bisa play file high-res itu. File high-res kan bisa dibeli sekarang, banyak yang jual. Di sini ada 2 ya? Ada, ya ada 2, ada 3. Ya, itu 3. Berarti bisa 3 USB? Iya, ini bisa 4. Bisa diparalel juga, beli paralel, bisa diparalel lagi. Wah, itu udah nggak habis kali dengarnya. Jadi nggak habis-habis. Jadi ini unlimited dan trennya ke sana. Kasih memori besar juga nggak lag. Nggak lag, Nggak cepat lag ya? sekali. Ya, cepat sekali nggak lag. Dan kelebihan high-res file kan suaranya bagus. Ya, tentunya lebih bagus daripada yang tadi dijelaskan streaming. Memang streaming Apple Music ada high-resnya, Tidal, Qobuz ada high-resnya, tapi tetap tidak lebih baik daripada file high-res yang kita tancap di dalam USB. Karena bentuknya memang file, langsung komunikasi langsung ke dia dibandingkan lewat Bluetooth. Ya. Tentunya lewat Bluetooth ini udah langsung intinya. Ya, ada keterbatasan, ya kan, ada keterbatasan. Apalagi lewat kabel ya. Ya, apalagi lewat kabel. Nah, kelebihan dia langsung tertanam di sini. Nah, kalau ini anggap orang udah punya DSP. Lalu, saya mau nambah head unit atau mau nambah player, belinya ini. Tapi kalau belum punya DSP, saya sarankan belinya ini. Oh, Nggak mikir lagi. G2 Pro. Mau koneksinya USB, koneksinya koaksial, optikal apa semua udah built-in di sini. Playernya di sini, DSP-nya di sini. Dan kalau dilihat di sini channelnya banyak. Mau berapa channel aja bisa. Berapa tuh? Banyak banget. Nah, kalau mau lebih irit lagi, ini kalau kayak kopi susu 3 in 1. Kopi susu. Nah, ini nih, ini yang mengagumkan. Ini salah satu best seller kita. Ini karena DSP built-in power, kita pernah turun di kompetisi nih. Iya, dan ini bagus suara. Bisa menang. Betul. Nah, kita lihat aja terminalnya. Ini kalau udah terminalnya solid begini, memang kita pakai terminal yang Maksimum premium. berapa tuh? Bisa 4? Enggak, maksudnya ini bisa terminal. Terminalnya. Plus minus remote-nya udah built-in begini, bukan model soket. Ya biasanya soket. Betul. Nah, ini udah kayak power berarti. Betul. Itunya sistem konektornya. Ini kalau kita lihat di sini ada 8 channel RCA. Ya kan? Betul. Lalu di dalam dia ada amplifier 8 kali 80 watt. Besar. Nah, kelas apa nih? Kelas D. Kelas D ya. 80 watt itu gede loh untuk sebuah Gede, SPM. besar. Nah, dan dia ini kalau dikencengin nggak sember, memang keistimewaan dia di situ. Nah, 8 channel ini sama 8 channel ini bisa digunakan keduanya. Umumnya kalau udah dipakai high levelnya, ininya nggak bisa dipakai kan, karena channelnya sama. Bentrok. Kalau ini nggak. Katakanlah sistem 3-way aktif. Speaker belakang. Sub. Nah, ini bentrok speaker belakangnya. Ya, sama sub. Ini enggak. Ini jadi misalkan channel 1 sampai channel 8 high level.
channel 9 sampai channel 16 low level. Jadi totalnya ini sebenarnya 16 channel. Saya rasa nggak ada yang begitu. Yang biasanya kalau ini channel 12 ya ini 12. Iya, betul. Kalau udah dipakai high level, low bisa. levelnya nggak kerja atau bisa, sebaliknya. Kalau ini bisa keduanya karena memang terpisah dengan unit sekecil ini. Jadi ini semuanya ada lah di sini. Kemudian koneksi Wi-Fi, Bluetooth semua ada. Nah Wi-Fi-nya buat connect tadi ke head unit Android. Buat display ya. Ya atau kalau kita duduk di belakang, tadi kan duduk di depan orang nyaman pakai remote Betul, steer. iya. Kalau kita duduk di belakang, kita bisa kontrol dari aplikasi handphone. Oh. Jadi kalau kita misalkan maaf kata pakai driver, Iya. atau kita nggak perlu, Pak tolong dong dikecilin, susah. Oh, Dia kecilin jadi banget. bukan track bisa juga. Track, volume, pindah memori semua bisa dari handphone. Biasanya kan lagu doang. Ya, jadi kita duduk belakang, kita fully control terhadap sistem. Kita nggak perlu, Pak pindahin track dong, Pak pindahin ini dong gitu. Semua bisa kita kontrol dari handphone kita. Dan bisa multiple handphone. Misalnya mall sebelah kiri, saya di kanan, kita sama-sama connect mall ganti lagu. Saya bosen, saya ganti lagu juga bisa. Oh, bersamaan. Bersamaan. Mau empat handphone pun bisa kita connect semua. Jadi ini ya kalau kita bilang ada gila-gilanya ini. Iya dong, biasa nggak bisa dong. Ya. Gantian. Jadi- Iya kan, koneksinya gantian. Betul. Dan ketika kita koneksi Wi-Fi-nya, kita tetap bisa dapat signal. Biasanya kan nggak bisa. Iya, betul. Kalau Wi-Fi-nya udah connect, kita nggak bisa WA lagi. WA terhambat. Semua mati. Udah pasti. Ya. Nah, ini nggak. Kita koneksi, kita tetap bisa WA. Kita tetap bisa dapat signal. Jadi, ya ini semuanya udah kita pikirkan bagaimana customizable. Dan trennya seperti ini, player itu nggak dicabut pasang, jadi tinggal aja di dalam mobil. Dan konektivitasnya full. Ada di layar, ada di remote steer, ada di handphone. Ditambah lagi suaranya jauh lebih bagus. Ditambah lagi suaranya bagus dan kenceng, nggak sember-sember. Jadi nggak kasar juga ya. Built-in amplifier dia itu nggak kasar dan tenaganya bagus, nggak sember. Oh my god! Wow! Nah kalau kita bicara DSP dia ini dikontrol dari laptop. Biasanya, tuning ya? umumnya ya untuk tuning ya. Ini cerita tuning. Sedikit terlepas dari player tadi. Biasanya satu DSP ini software-nya beda, satu DSP ini beda. Kalau Goldhorn enggak. Begitu dicolok Oh di iya. layar langsung auto Biasa detect. suruh pilih tipenya. Ya. Kalau ini enggak. Begitu Langsung dicolok auto detect G2 Pro langsung keluar. Nah, setiap model memang harganya kan beda-beda. Fitur di dalam DSP-nya juga beda. Oh, langsung berubah. Jadi misalnya G2 Pro ini ada phase shift. Oh. Tipe bawah GDT68 nggak ada phase shift. Ya, gitu. GDT42 Kenapa bisa begitu? Karena memorinya kan terbatas yang murah. Yang mahal memorinya lebih besar, bisa dikasih fitur lebih banyak. Nah itu salah satu kelebihannya di luar player tadi. Jadi teknisnya untuk tuningnya seperti itu ya. Ya. Karena penonton kita bukan customer aja nih, Ya, Andre. ya, Kadang-kadang ada installer nonton juga, jadi ya. bisa menjadi rekomendasi juga ya, Ya. untuk diperkenalkan di Ya customer. ini sangat hot lah, hot item lah ini kita di penjualan saat ini. Ini salah satu hot item kita, yaitu menjual player yang tertanam di mobil saat ini. Dan untuk terintegrasi. bentuknya juga slim ya, casingnya juga Ya. di modelnya bagus gitu loh. Modelnya bagus, kemudian ujungnya nggak tajam. Kalau lihat barang bagus kan ujungnya nggak tajam. Kena kaki berdarah biasanya. Ya, terus lihat kemasannya juga Ya lihat feng shui nih Pak Andre. Ini nggak tajam bener juga. nggak tajam, betul. Dan memang ya itu kualitas build quality, kualitas kemasan semuanya terrefleksi di dalam produknya. Dan kalau kita buka dalamnya kita akan melihat wow, komponennya itu wimanya itu berjajar-jajar di dalam produk ini. Jadi kalau kita lihat harganya segitu, lihat komponennya aja jadi berasa murah nih, Bang. Emang harganya berapa nih Pak Andre? Nah, kalau yang G2 Pro ini 29 juta, G3 SE juga 29 juta. Ya, itu memang cukup premium tapi ya dengan komponen yang dual femto clock, kemudian tadi WiMA kapasitor, Elna kapasitor. Itu pasti jauh lah ya sama head unit Jauh sekali. branded put sekalian ya. Ya.
Tapi kalau dibandingkan dengan DAP masih lebih murah ini atau ya kompetitif gitu. Kalau dibandingkan dengan DAP, suaranya? Kita nggak berani bilang merek atau Umumnya nih, perbandingan ya. umumnya. Cuman begini, kalau kita bicara DAP kan kita harus memikirkan koneksi lagi. Udah melalui kabel ya? Ya ke DAC melalui kabel, kadang nggak mau jalan, nggak connect, USB-nya nggak Berarti kita connect. bicara sistem koneksinya aja nih yang Betul. kita bicara. Kalau kita bicara suara, ya kalau karena saya jual ini saya bilang lebih baik. Tapi sebetulnya memang lebih baik. Karena apa? Dia udah terintegrasi di dalam dia. Jadi nggak perlu kabel, nggak perlu apa-apa. Semua koneksinya kan langsung di dalam dia. Jadi misalnya ini G2 Pro, playernya di sini, DSP-nya di sini. Kita udah nggak Jadi mikir lagi. berdiri sendiri lah istilahnya dong. Betul. Stand alone dong ini Iya, contohnya ya. iya, jadi nggak memikirkan lagi koneksinya bagaimana. Karena setiap koneksi, contoh nih, misalnya kita pakai koaksial. Dia kan di limit, cuma 24 bit, 96 kilo. Terus udah gitu mesti beli lagi kabelnya. Iya. Mau grade mana? Nggak bisa lebih kan? Kalau pakai USB bisa 32 bit 192 kilo. Tapi USB kan kadang merek A dengan merek B nggak mau connect. Nanti DAP ini dengan DSP ini nggak mau connect. Tapi kalau ini kan udah pasti 32 bit 192 kilo udah pasti connect karena dia built-in di dalam. Jadi kita udah nggak musingin itu lagi. Nggak ada loss di kabel, nggak ada keterbatasan di koneksi. Karena itu mempengaruhi ya. Iya dong, Lumayan turun dong. besar Jadi loh. kita punya file 32 bit, keluarnya 24 bit. Bisa 40-50% bisa ya. Oh iya, Pengaruh iya. suaranya. Pasti. Lumayan besar Pasti. sih. Jadi ini kita tidak membatasi resolusi. Oke, jadi seperti itulah produk dari Goldhorn. Jadi kalian bisa lebih paham lagi tentang Goldhorn ini. Dan untuk selanjutnya kalau kalian ingin lebih tahu lagi tentang Goldhorn, kalian bisa langsung datang ke workshop kami di Dadamis Auto Sound. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, bye. Terima kasih, bye.